Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pagi ini kita akan melakukan perhitungan untuk struktur dengan SAP 2000 versi 14, yaitu analisa struktur frame 2D. Frame itu berarti rangka 2D 2 dimensi dengan SAP 2000 versi 14. Secara garis besar, tahapan analisis dan desainnya adalah terpisah dalam dua tahap, yaitu tahapan analisis berisi permodelan struktur, pendefinisian properties material, dimensi penampang, jenis pembebanan dan kombinasi sampai pada menganalisis gaya-gaya dalam struktur. Tahap desain untuk menentukan parameter desain betul-betulan, desain baja, desain aluminium dan lain-lain, dan peraturan yang menjadi acuan desain. Yang pertama ini, jadi kalau sudah dianalisa nanti desain, itu yang running. Ya, yang pertama kita akan memulai main window SAP 2000. Jadi jendela utama untuk memulai input data untuk analisa struktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Buka program SAP 2000 versi 14. Dari main menu klik file new model atau klik ikon new model pada sudut kiri atas main window. Ya, kita praktekkan ya. Jadi yang pertama kita memilih struktur, mengisi project information dan mengedit grid data. Ya, setelah memilih new model akan muncul pop-up untuk menu untuk memilih model struktur yang diinginkan. Ya, file. Jadi di sini kita pilih satuannya kilonewton meter, file new model sudah diinginkan. Nah, oke, kita file new model. Ya, di sini kita klik satuannya adalah kilonewton meter C. Kilonewton meter C. Kemudian isikan informasi project yang dikerjakan dengan modify show info. Pilih 2D frame, modify show info. Wah, ini ternyata program saya error nih. Kita pilih 2D ya, 2D portal ya, 2D frame, jadi 2D frame. Oke. Kemudian setelah itu kita akan edit data grid, yaitu ukuran diameter, jarak bentang, kemudian jarak lantai. Untuk memilih tipe frame dan dimensi portal. Pada 2D frame pilih portal ya. Portal ini ya, sudah portal. Kemudian di sini dimensinya number of story 3, jadi seperti ini. Nah, ini. Number of story 3, jadi 3 lantai. Kemudian number of bay itu bentangnya ada 2 plong, 2 bentang, terus story height 5 atau ketinggian bangunan 5. Kemudian lebarnya itu 6, baik itu 6. Nah, ini sudah pas. Lalu di sini klik use custom grid, ya ini dicentang. Terus, nah ini oke. Edit grid default
dengan menempatkan sumbu global portal pada koordinat 00. Klik edit grid. Klik edit grid. Ya, kemudian menempatkan sumbu X diisi data 06. Jadi X grid data sumbu global pada koordinat 00. X grid data isikan 068. Ini X ya. 0 0 6 8. Maksudnya mulai dari 0. Y default yaitu 00. Y itu yang arah ke belakang 0. Kemudian Z 0 5 9 3. Maksudnya itu pada koordinat sumbu X dan Y ini ditentukan posisinya sekalian. 0 5 9 13. Ya, oke. Untuk menutup kotak grid. Oke. Ini ya contohnya ini. Nah, fill size 0. Oh ya, ini bisa diganti 0. Ukurannya ini ukuran dari ini buntir-buntir lambangnya nanti satu saja. Ordinat sudah sama ya. Terus oke. Oke 2 kali. Oke 2 kali. Di sini udah sama di default ya, kita oke. Dah. Nah, ini tampangnya seperti ini karena tadi diatur. Caranya adalah kita bisa lihat di sini tuh ini 0. Terus ini kan sumbu XZ ya. 0 06. 6. Ini bisa dilihat di sini dia. 0. 0-nya di sini pas di pinggir pojok kiri, terus 6. X-nya 6, kemudian X-nya 8. Jadi di sini 6, sini 2. Itu. Ya, ini setelah jadi. Setelah kotak dialog edit grid data tertutup, maka program akan secara otomatis menggambar frame-frame pada portal berdasarkan koordinat yang telah dimasukkan. Hasil penggambaran frame oleh program akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ya, tutup jendela 3 dimensi untuk menghasilkan view port window. Jadi kita tutup ini. 3 dimensi ya, kita tutup. Jadi maksimal ini XZ. Jadi ke kanan dan ke atas. Oke, kemudian set nomor join pada nomor batang. Maksudnya nanti joinnya akan diberi inisial, yaitu dengan angka. Dari menu utama, klik view, set display option. Jadi klik view, set display option. Nah, ini di sini ada pilihan yaitu display option for active window, beri tanda centang pada labels. Ya, ini labelnya kita centang. Label, join dan frame kabel tendon. Nah, join dan frame kabel tendon ini dua-duanya dicentang. Ya, terus oke. Klik oke. Ya, jadi ini sudah ada labelnya. Ada labelnya 1 2 3. Oke, gitu ya. Ada ini udah urut. Sebenarnya sih bisa diganti tapi ini biar seperti ini aja. Oke, terus nah ini sudah sama dengan yang kita miliki, kecil sekali kabelnya. Tuh. Kecil, tidak apa-apa deh. Oke, kita lanjutkan lagi pada tahap berikutnya. Ya, itu tahap desain. Penentuan sifat-sifat material dan penampang. Jadi material properties and section. Nanti kita akan menentukan berapa ukurannya penampang, kemudian bahannya dari apa. Ini di langkah ini, menentukan sifat material dan penampang. Ya, yang pertama kita akan mendefinisikan material data beton. Ya, klik define material.
Jadi betonnya itu dari apa? Define material, kemudian add new material. Pada kotak dialog yang muncul isikan ini data-data beton yang ya, klik define material. Dan kemudian kita klik di sini pada kotak dialog define method add new material. Pilih add new material. Ya, add new material. Pada material property ini, material property data, kita isikan nama material beton 22,5 MPa. Material, ya jadinya nanti seperti ini. Kecil sekali. Ya, mudah-mudahan bisa kita buat. Beton 22,5. Konkret, material tipenya konkret. Steel kan, kalau steel itu baja, ini konkret. Ya ini warnanya bisa diganti sendiri nanti biar beda-beda ya. Tapi ini ngikutin aja. Terus weight per unit volume 24. Ini satuannya kan tadi itu kilonewton. Kilonewton kalau dalam satuan ton ya 2400. Kilonewton itu isi 24. Karena ini kilonewton meter. Ini ya kilonewton meter. Kemudian modulus elastisitas ini tingkat keregangan ya, ada di pelajaran beton struktur beton kita isi 2, modulus elasticity 22, komanya titik ya, ganti titik karena format komputer saya titik, saya lihat ini belum saya rubahnya titik. Kemudian Poisson ratio U ini 0,17. Ini angka apa ya itu Poisson ratio ya, isi ini aja. Kemudian thermal expansion ini daya tahan terhadap panas, kita isikan. Ini maksudnya 10 pangkat min 5. Oh ini 1 0 aja karena tadi kan di atas ini kan 1,0. Poisson ratio-nya 1,0. Min, jangan sama salah nih ya, min 0,5. Shear modulus itu modulus geser ya. Yang usah konkret specific strength itu isikan ada ya di sini ya. Konkret specific. Nah, ini diisi dengan angka 22.500. Ini kekuatan terhadap konkret kompresif terhadap tekanan. Oke, terus sudah itu ya. Klik OK 2 kali untuk menutup dialog material property data. Ini sekali lagi bisa dilihat isinya pas ya, kemudian OK dan OK. Jadi kita sudah punya material dengan beton yang kita tentukan ya. Ini contohnya ini. Jadi ini kan kemarin kita uji beton itu kan ada butuh beton berapa MPa. Ini kalau 22,5 kalau dibuat K ya dibagi 0,83 kali 10 gitu kan. Nanti ketemunya berapa K. Oke. Ini terlalu kecil tapi tidak apa-apa deh. Mendefinisikan material data besi tulangan, klik define material. Jadi setelah kita tadi mendefinisikan beton, sekarang kita akan mendefinisikan data besi tulangan. Yang pertama adalah klik define, kemudian material, add new material. Ulangi lagi ya. Kan tadi ada beton ada baja. Define material, add new material. Jangan yang quick tapi yang bawah ini, add new material. Kita cek pada kotak dialog material, isikan data. Materialnya namanya besi polos. Jadi kita isi material namanya besi polos. Material tipe rebar. Material tipe rebar. Rebar itu berarti untuk tulangan. Ini warnanya bisa diganti. Yang lain. Kemudian
minimum ini FY atau gaya regangannya 3200 FY. Parameter lain biarkan pada kondisi default. Oke, 2 kali untuk menutup kotak dialog material properti data. Oke, ini sudah lihat ya, si polos, lebar. Ini yang lainnya biarkan aja, karena tadi sudah kita isikan. Oke, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kita akan mendefinisikan frame section. Klik define section properties frame section. Jadi ini mendefinisikan seksi-seksinya ya. Atau frame itu berarti baloknya atau portalnya, portal beton atau baja. Add new property. Jadi define section properties frame section. Klik define section properties frame section. Ini ukurannya nanti. Frame section, add new property. Ya, ini kan sudah banyak contohnya, nanti kita tinggal pilih. Materialnya ke konkret dan klik rectangle. Kita akan menentukan ukuran atau model dari konkretnya atau beton rectangular, kotak. Nah, kemudian selanjutnya pada kotak dialog kita isikan ya namanya K4040, berarti kolom 40 ini copy saja. Kemudian pilih materialnya beton 22,5 MPa. Ya. Ini tadi kan sudah kita buat. Beton 22,5 MPa. Lalu depth itu berarti kedalaman atau tinggi. Tingginya ke atas itu ukurannya 0,4 karena ini kolom. Jadi 40 kali 40 ya, ini diisi aja 40 0,4 kali 0,4. Ini sudah menentukan sendiri jumlahnya, nanti sebagai arahan kita akan melakukan itu. Klik concrete reinforcement. Pada kotak dialog reinforcement data lebar material untuk logo longitudinal bar dan convenient bar pilih besi polos. Klik concrete reinforcement ini. Ya, kemudian longitudinalnya pilih besi polos sudah. Terus yang dan ya, ada dua-duanya ya, besi polos tadi sudah menyesuaikan. Kolom P M2 M3 desain. Ya, jadi nanti akan menghitung momen 2 dan momen 3 serta gaya P atau gaya tekan. Oke, kemudian pada reinforcement konfigurasi kita pilih rectangular, kotak kan tadi kan. Ya, terus cover convenient bar ini lebar ini penutup beton 0,04 sudah pas. Kemudian ini jumlah tulangannya kita tentukan secara horizontal 3, vertikal 3 nih. Nah, 3 pinggirnya saja tapi ya itu ya. Kemudian pilih pada cek desain reinforcement to be design, pilih ini. Nah, cek desain pilih reinforcement to be design. Jadi nanti desain tidak hanya cek saja tapi desain. Oke, yang lain default untuk menutup kotak dialog rectangular section. Oke nya 2 kali ya. Sudah. Oke. Ya ini yang tadi sudah. Oke. Untuk langkah 3 modifikasikan frame section kolom yang lain. Ulangi langkah 3 untuk mendefinisikan frame section kolom yang lain. Untuk frame balok caranya sama dengan langkah 3, bedanya hanya pada kotak dialog reinforcement data desain tipe pilih BIM atau M3 design only. Frame yang lain ada apa saja ya? Coba kita lihat. Frame yang lain mana saja itu? Oh ya, tidak dijelaskan. Ya, begitu. Kita ulangi lagi untuk yang
Langkah 3, frame section kolom yang lain. Kolomnya ada berapa ini? Untuk frame balok caranya sama dengan langkah 3, bedanya hanya pada kotak dialog. Ini desain tipenya BIM empty design only. Jadi kita oke ya. Oke. Terus add new property. Konkret, rectangular. Ini ukuran berapa? Desain tip, pilih BIM untuk balok ya, BIM M3 design only. Oke lah, kita coba membuat balok konkret rectangular. Ini balok. Ini materialnya tone. Kemudian ini tidak usah. Tingginya ya ini 0,4, ikutin aja sama 0,25. Ini harus kolom langsing ya, nggak boleh terlalu kering gitu. Display colornya boleh diganti biar warna-warni. Code enforcement di sini pilih BIM. Nah, ada. Ini udah ikut aja. Ini kan dari jarak dari tepi ya. 0,06. Oke. Jadi barangkali nanti akan dipakai, kita sudah punya material balok. Oke ya. Oke, sudah. Baik, kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya, itu mendefinisikan beban dan kombinasi pembebanan atau load and combination. Define load pattern. Dari menu utama klik define, pilih load patterns untuk mendefinisikan jenis-jenis beban yang akan bekerja pada portal. Ya, mungkin untuk tahap pertama ini itu dulu, silakan dibuat ya, dipahami kemudian dibuat. Selanjutnya nanti ada beberapa kombinasi pembebanan ya setelah ini. Oke, kita akhiri dulu. Kita simpan dulu ya. Iya bu, ke atas salah. Jadi centang kepikir maksudnya.